Baik, selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kita ketemu lagi kali ini untuk kesempatan baca buku. Kita akan meneruskan dari buku The Business of the 21st Century dari Robert Kiyosaki. Kita sudah sampai di bab-bab akhir, kita masuk ke halaman 171. Nilai 10. Bagaimana Anda dapat menggunakan keuntungan pajak yang sama dengan orang kaya? Pernahkah Anda mendengar komentar orang kaya tidak membayar pajak? Apakah Anda pernah mempertanyakan kebenaran pernyataan itu? Apa mereka benar-benar tidak membayar pajak? Dan kalau memang begitu, mengapa Anda harus membayarnya? Mari mulai dengan menjawab pertanyaan tadi. Jawabannya, tentu saja orang kaya membayar pajak. Berapa besar pajak yang mereka bayarkan tergantung pada bagaimana mereka mendapatkan uang. Orang-orang berpenghasilan tinggi, misalnya para atlet dan artis, membayar pajak yang sangat tinggi. Bagaimanapun orang-orang kaya sejati, para pemilik bisnis dan real estate membayar pajak dalam jumlah yang jauh lebih rendah ketimbang orang-orang berpenghasilan tinggi atau bahkan orang-orang kelas menengah. Mengapa? Ingatlah pelajaran pertama dalam buku Rich Dad Poor Dad, orang kaya tidak bekerja untuk uang. Orang kaya bekerja untuk aset yang menghasilkan uang. Alasan banyak orang kaya tidak membayar pajak yang besar adalah pemerintah memberi mereka insentif lewat hukum pajak untuk membangun bisnis dan membeli lebih banyak aset. Bahkan tujuan hukum pajak adalah menciptakan insentif bagi para pemilik bisnis dan investor untuk melakukan apa yang pemerintah ingin mereka lakukan. Jadi, mengapa pajak Anda lebih tinggi ketimbang orang-orang kaya? Jawabannya sederhana, karena orang-orang kaya sudah belajar cara mengambil keuntungan dari insentif-insentif yang ada di dalam hukum pajak. Dan sekarang Anda pun bisa. Yang Anda butuhkan hanyalah sedikit pelajaran tentang hukum pajak dan cara kerjanya. Bertahun-tahun lalu, orang-orang yang bekerja untuk uang sama sekali tidak membayar pajak. Bahkan hukum pajak hanya berlaku bagi kaum super kaya. Akan tetapi, pemerintah kemudian membutuhkan lebih banyak uang untuk mendanai Perang Dunia Kedua. Ini konteksnya di Amerika. Dan hukum pajak pun berubah. Dan karyawan serta pekerja mandiri mulai membayar pajak. Awalnya jumlahnya tidak besar, namun pemerintah terus berkembang dan membutuhkan lebih banyak uang sehingga mereka menetapkan untuk membebankan lebih banyak pajak ke gaji karyawan dan profesional seperti dokter dan pengacara. Pada saat yang hampir bersamaan, pemerintah juga mulai mencari cara untuk mendorong pemilik bisnis dan investor agar mereka mengucurkan uang ke tipe-tipe investasi tertentu. Pertama, pemerintah ingin pemilik bisnis mengembangkan bisnis mereka, membeli lebih banyak alat, dan membangun pabrik, supaya mereka dapat mempekerjakan lebih banyak karyawan dan memajukan perekonomian. Jadi, pemerintah mulai memberi keringanan pajak bagi para pemilik bisnis yang mengembangkan bisnis mereka. Rencana itu sangat berhasil sampai-sampai pemerintah mulai mencari-cari sektor perekonomian lain yang investasinya ingin mereka dorong. Pertama adalah bidang properti hunian. Karyawan membutuhkan tempat tinggal, jadi pemerintah memberikan insentif pajak kepada investor-investor real estate. Itu juga berjalan baik, sehingga pemerintah mulai memberi keringanan pajak kepada orang-orang yang berinvestasi dalam properti komersial seperti gedung perkantoran dan toko. Pemerintah juga ingin mengurangi ketergantungan akan minyak asing. Jadi mereka mulai memberi insentif pajak kepada orang-orang yang berinvestasi dalam produksi minyak dan gas baru. Kepada para petani, pemerintah ingin memberi insentif kepada mereka sehingga mereka mulai memberi para petani keringanan pajak jika meningkatkan produksi mereka. Jadi bagaimana agar Anda dapat membayar lebih sedikit pajak seperti kaum kaya? Alirkanlah uang ke tempat-tempat yang diinginkan pemerintah. Anda dapat memulai dengan membangun bisnis. Tidak harus bisnis besar. Bisnis Anda bisa saja beroperasi di rumah Anda. Misalnya bisnis pemasaran jaringan atau bisnis berbasis internet. Sebagai pemilik bisnis, Anda dapat mengambil keuntungan dari pengurangan pajak yang tidak dapat didapatkan oleh para karyawan. Dengan saran dan dokumentasi yang layak, barangkali Anda bahkan bisa mengubah pengeluaran pribadi menjadi pengeluaran bisnis yang sah dan dapat dikurangi. Tentu saja bisnis Anda harus mulai menghasilkan uang sah dan memiliki tujuan lain di samping demi menghemat pajak.
Aturan untuk mengurangi pengeluaran sangatlah sederhana. Semua pengeluaran dapat dikurangi selama itu adalah pengeluaran bisnis biasa dan penting atau perlu. Artinya Anda harus menghabiskan uang untuk sesuatu yang berhubungan dengan bisnis Anda. Yang tentu saja berarti Anda harus memiliki bisnis. Kemudian pengeluaran Anda harus biasa atau normal bagi bisnis Anda. Contohnya, normal-normal saja jika Anda dan mitra bisnis Anda, bisa jadi pasangan Anda, pergi makan malam untuk mendiskusikan bisnis. Nah, pengeluaran juga harus penting atau diperlukan, yang berarti tujuan dari pengeluaran itu adalah demi meningkatkan keuntungan bisnis Anda. Pikirkan, berapa banyak pengeluaran Anda yang dapat diubah menjadi pengeluaran bisnis yang dapat dipotong atau dikurangi. Itu bisa saja termasuk biaya mobil, berpergian, perlengkapan kantor di rumah, biaya santap malam, hiburan, dan lain sebagainya. Saat mengubah pengeluaran menjadi pengurangan, Anda membuat pemerintah ikut menanggung biayanya. Dan itulah yang sebenarnya pemerintah ingin Anda lakukan. Pemerintah ingin Anda membangun sebuah bisnis atau berinvestasi di real estate, agrikultur, atau minyak dan gas bumi. Pemerintah ingin Anda melakukan hal-hal yang membantu mereka memajukan perekonomian. Berikut beberapa dedukasi bisnis yang mungkin bisa Anda manfaatkan. 1. Biaya kantor di rumah. 2. Peralatan bisnis, komputer, telepon genggam. 3. Perlengkapan kantor. 4. Biaya internet dan telepon. 5. Biaya perangkat lunak dan berlangganan. 6. Tiket pesawat dan transportasi lain. 7. Berpergian, makan, dan hiburan. 8. Hadiah bisnis. 9. Premi asuransi kesehatan. 10. Biaya kesehatan. 11. Biaya kursus dan seminar pendidikan. 12. Biaya melahirkan. 13. Perabotan. Carilah pengeluaran-pengeluaran seperti di atas yang mungkin bisa mendapatkan pengurangan pajak jika memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh IRS dalam Internal Revenue Code Section 162 dalam kurung A. Dapat dikenakan pengurangan pajak, pengeluaran biasa, dan diperlukan yang dibayarkan atau terjadi dalam tahun yang dikenakan pajak di semua pekerjaan atau bisnis. Ini konteksnya di Amerika sekali lagi, jadi kita akan coba cari tahu bagaimana dengan di Indonesia. Sebagai pemilik bisnis, Anda memiliki keuntungan tambahan karena dapat menggunakan uang dari bisnis untuk berinvestasi kembali guna membangun bisnis Anda sebelum Anda perlu membayar pajak. Bukannya mendapati pemerintah memotong penghasilan Anda, bahkan sebelum Anda menerima penghasilan itu. Ini yang biasa terjadi sebagai seorang karyawan, ya. Jadi sebelum menerima sudah dipotong duluan. Kami tidak mengharapkan Anda menjadi ahli perpajakan, tetapi dengan menyadari bahwa hukum pajak dan pengurangan pajak tersedia bagi pemilik bisnis, Anda dapat meningkatkan penghasilan dan mengurangi pajak secara legal. Sangatlah penting mencari penasihat pajak yang kompeten untuk membantu Anda menciptakan strategi yang cocok dengan kebutuhan bisnis dan investasi Anda, serta untuk mengetahui pertanyaan apa yang perlu dipertanyakan kepada penasihat Anda. Jadi ambillah langkah pertama dan mulailah bisnis Anda. Ya, ini yang penting ya. Jadi ambillah langkah pertama dan mulailah bisnis Anda. Membangun sebuah bisnis tidak pernah semudah sekarang, dan ini betul sekali ya. Semakin hari justru semakin mudah. Dan pemerintah akan memberi Anda imbalan dengan memberi keringanan pajak besar seperti yang mereka berikan kepada orang-orang kaya. Untuk mengetahui lebih banyak tentang cara mengurangi pajak dengan berbisnis dan berinvestasi, bacalah buku Tom Tax Free Wealth tersedia di toko-toko buku dan online. Sebagai informasi, saat ini untuk di Indonesia sendiri, untuk perhitungan pajaknya bagi pelaku MLM atau ini pemasaran jaringan, jadi income yang didapatkan dikali 50%, kemudian dipotong PTKP, barulah sisanya dikali dengan besarnya PPh. Oke, dan ini adalah bab terakhir, yaitu tentang kutipan. Kita akan selesaikan. Ini adalah quote-quote dari buku The Business of the 21st Century. Kalau Anda ingin kaya, Anda perlu menjadi pemilik bisnis dan investor. Anda tidak menjadi kaya dari bisnis pemasaran jaringan, mengapa Anda merekomendasikan agar orang lain masuk bisnis itu?
karena saya tidak memperoleh keuntungan dari bisnis pemasaran jaringan, saya bisa lebih objektif terhadap bisnis itu. Buku ini menjelaskan apa yang saya anggap sebagai nilai nyata dari bisnis pemasaran jaringan, yaitu nilai yang melampaui sekedar potensi memperoleh banyak uang. Akhirnya saya menemukan sebuah bisnis yang bekerja dengan hati dan memiliki kepedulian mendalam bagi orang-orang. Jika saya harus mengulanginya dari awal lagi, bukannya membangun bisnis tipe kuno, saya akan membangun sebuah bisnis pemasaran jaringan. Bisnis pemasaran jaringan adalah cara baru dan revolusioner untuk memperoleh kekayaan. Orang-orang paling kaya di dunia membangun jaringan. Orang lain dilatih untuk mencari pekerjaan. Bisnis pemasaran jaringan memberi jutaan orang di seluruh dunia kesempatan untuk mengendalikan hidup dan masa depan keuangan mereka. Bisnis pemasaran jaringan adalah bisnis yang berisi orang-orang yang ada untuk membantu Anda bertambah kaya. Sistem pemasaran jaringan lebih adil daripada sistem pengeruk kekayaan yang ada sebelumnya. Sistem pemasaran jaringan, sebuah sistem yang sering saya sebut sebagai waralaba pribadi atau jaringan bisnis besar yang tidak kasat mata, menurut saya adalah cara yang sangat demokratis untuk menciptakan kekayaan. Sistem itu terbuka bagi semua orang yang memiliki niat, tekad, dan kegigihan. Banyak perusahaan di industri ini menawari jutaan orang pendidikan bisnis yang sama dengan yang diajarkan ayah kaya kepada saya. Kesempatan untuk membangun jaringan Anda sendiri bukannya menghabiskan seumur hidup bekerja untuk sebuah jaringan. Industri pemasaran jaringan terus berkembang dengan lebih pesat daripada bisnis-bisnis waralaba atau bisnis tradisional besar. Bisnis pemasaran jaringan adalah bisnis untuk orang-orang yang ingin memasuki kuadran B, baik paruh waktu maupun penuh waktu. Sederhananya, bisnis pemasaran jaringan dengan biaya masuk yang sangat rendah dan program pelatihannya yang hebat adalah ide yang sudah saatnya diterima. Bisnis pemasaran jaringan bukan hanya soal menghasilkan uang tambahan. Bisnis pemasaran jaringan adalah bisnis yang sempurna bagi orang-orang yang senang membantu orang lain. Saya merekomendasikan bisnis pemasaran jaringan karena sistem pendidikannya yang mengubah hidup. Bisnis pemasaran jaringan adalah sekolah bagi orang-orang yang ingin mempelajari keterampilan pengusaha yang nyata, bukan hanya sekedar mempelajari keterampilan untuk menjadi karyawan yang ingin menjadi manajer level menengah dalam dunia korporasi. Bisnis pemasaran jaringan berlandaskan para pemimpin yang membantu menarik orang-orang untuk naik, sementara di perusahaan tradisional atau pemerintahan, biasanya hanya segelintir orang yang dipromosikan dan sebagian besar karyawan yang lain tetap puas menerima gaji bulanan yang stabil. Pendidikan yang saya temukan dalam bisnis pemasaran jaringan adalah pendidikan yang didesain untuk mengeluarkan sosok kaya dalam diri Anda. Dalam dunia pemasaran jaringan, Anda didorong untuk belajar dengan melakukan kesalahan, mengoreksinya, dan menjadi lebih cerdas secara mental serta emosional. Kalau Anda senang memimpin lewat mengajar, lewat mempengaruhi, dan menginspirasi orang lain untuk menemukan keberlimpahan keuangan mereka masing-masing tanpa harus mengalahkan kompetitor, bisnis pemasaran jaringan mungkin bisnis yang paling tepat untuk Anda. Kalau Anda takut melakukan kesalahan dan takut gagal, bisnis pemasaran jaringan akan berdampak sangat bagus untuk Anda. Salah satu hal indah dari pemasaran jaringan adalah kesempatan yang diberikan di dalamnya untuk membantu Anda menghadapi ketakutan-ketakutan Anda, mengatasinya, kemudian membiarkan sosok pemenang dalam diri Anda menang. Bisnis pemasaran jaringan mendorong Anda untuk memiliki impian besar dan mencapai impian besar mereka. Bisnis pemasaran jaringan menyediakan kelompok pendukung besar yang terdiri dari orang-orang dengan pemikiran serupa, yaitu orang-orang yang memegang nilai yang sama, nilai-nilai yang ada di kuadran B, untuk mendampingi Anda selagi Anda bertransisi menuju kuadran B. Dan terakhir,
setelah Anda membangun bisnis Anda dan arus kas Anda sudah besar, Anda mulai berinvestasi di aset-aset lainnya. Terima kasih sudah bersama dengan saya untuk membaca buku dalam 15 menit. Kita akan jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita baca hari ini bisa memberikan tambahan pengetahuan dan memberikan pencerahan bagi kita semua. Selamat pagi, terima kasih, sukses buat Anda semua.